Salam berkah untuk kita semua kaum muslimin dimanapun berada. Saya Sukiyatno, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Morowali Utara, dalam rangka memperingati 17 Agustus Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun, merasakan, menikmati arti sebuah kemerdekaan. Tentu ini semua patut kita syukuri bahwa kita berada di suatu negeri yang tentunya sangat indah dengan berbagai macam keindahan alam kita, watak karakteristik suku bangsa kita, termasuk budaya kita, termasuk adat istiadat, ya kan, keanekaragaman bangsa kita setanah air. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi cerita berkaitan dengan tema wajah negeriku Indonesia di daerah pedalaman Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tentunya ini potret kecil ya untuk wajah pedalaman Indonesia. Tentunya apa yang ingin saya sampaikan ini menjadi bagian potret wajah pedalaman Indonesia yang lainnya. Semoga ini bisa menjadikan satu narasi yang kemudian kita bisa memahami bersama sebagai anak bangsa, apalagi yang mengemban satu amanah dalam sistem pemerintahan yang dimana di sana ada nilai-nilai kebijakan dan kemudian juga mengambil keputusan. Ini sebagai ta'aruf ketika bangsa ini saya ingin mengatakan telah 77 tahun merdeka, tetapi sisi lain ada anak bangsa di belahan bumi Indonesia sebagaimana di daerah-daerah pedalaman pelosok terpencil, sebagian belum merasakan arti sebuah kemerdekaan. Saya membuat ilustrasi seperti ini. Bumi dan langit itu begitu nyata. Inilah kisah yang dapat saya persembahkan untuk pemimpin negeri dan bangsaku di Indonesia. Ketika kami sebagai para dai yang kemudian tampil dan hadir menembus daerah pedalaman, mengunjungi daerah pedalaman pelosok negeri, sebagaimana yang kami lakukan ya di daerah pedalaman Morowali Utara, secara khusus kepada identitas masyarakat suku Tawana. Tentu ada suatu pemandangan yang paradok bahwa di daerah pedalaman saya menjumpai anak bangsa ketika kita sudah pada 77 tahun merdeka, mereka belum mengerti apa itu arti sebuah kemerdekaan. Kenapa saya katakan demikian? Yang mana mereka tidak mengerti apa itu Indonesia, apa itu bernegara, apa itu hidup bermasyarakat, apa itu peradaban. Mereka tidak mengerti tentang itu. Satu sisi, ya kan, pemerintah daerah sebagai representasi kepanjangan pemerintah provinsi dan pusat, yang mana mendapatkan amanah bahwa kewajiban negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat warga negaranya. Mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kemudian pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Inilah potret yang kemudian saya menyampaikan ini kiranya bisa menjadi catatan penting untuk bangsa dan negara kita, siapapun pemimpinnya. Secara khusus yaitu di daerah.
dalam rangka membangun masyarakat yang seutuhnya. Tentu kita memiliki kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan seharusnya oleh negara. Maka saya ingin mengatakan, begitu banyak masyarakat pedalaman yang hari ini, secara khusus masyarakat suku Tautawana, mereka hidup dalam posisi nomaden, belum bermasyarakat. Mereka punya rumah yang tentunya tidak layak sebagaimana umumnya. Ya tentu satu kehidupan yang sangat miris yang tidak dapat kami ceritakan, kecuali ketika kita mampu turut langsung hadir di tengah-tengah mereka, melihat potret mereka lebih dekat. Bagaimana wajah masyarakat di pedalaman Kabupaten Morowali Utara. Maka sering saya menyampaikan, dalam konsep pembangunan tentu pemerintah harus bisa memikirkan manusianya ketika kita ingin melakukan aspek-aspek yang lain. Kenapa demikian? Apalah artinya kita membangun sesuatu yang kadang-kadang menurut kita baik, tetapi satu sisi ada anak bangsa di daerah pedalaman pelosok negeri Indonesia itu sulit ditembus akses perjalanannya. Kemudian mereka tinggal suatu tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni. Dan kemudian mereka jauh dari standar gizi. Bahkan mereka jauh dari namanya dunia pendidikan. Dan saya yakin dengan umur 77 tahun bangsa ini merdeka, kita tidak pernah kekurangan generasi-generasi bangsa yang terbaik. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mampu memikirkan bagaimana nasib saudara-saudara kita di daerah pedalaman pelosok terpencil Indonesia. Ketika saya berkunjung ke daerah 5 tempat masyarakat pedalaman suku Tauta'a, sebagaimana di kampung yang namanya Dusun Ngoyo, sebagaimana kampung yang namanya Lambentana, sebagaimana kampung yang namanya KM9, dan bagaimana kampung yang namanya Dusun Marisha. Ini adalah tempat-tempat yang saya katakan yang tentunya tidak mudah diakses. Bahkan ketika kami berkunjung ke sana, ada tragedi cerita yang kemudian itu bisa membuat atau menyayat bahkan hati kita sangat pilu untuk melihat dan mendengarnya. Inilah hal-hal yang perlu dipikirkan oleh negara ketika kita berbicara tentang satu nilai kesejahteraan. Ketika di daerah-daerah pedalaman pelosok terpencil Indonesia itu sejahtera, pasti, ya kan, di daerah pesisir perkotaan itu pun akan mengikut. Bahkan insya Allah banyak anak bangsa ini kemudian tidak bertumpu di satu tempat-tempat khusus dengan istilah urbanisasi, pergeseran masyarakat dari daerah terpencil atau pedesaan menuju perkotaan. Apa yang menyebabkan? Padahal di desa-desa, di daerah-daerah pelosok terpencil memiliki potensi. Hanya persoalan kita tidak mampu hadir di tengah-tengah mereka dalam arti teknologi tepat guna. Bagaimana membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pedalaman. Dan kemudian negara dalam hal ini pemerintah belum mampu membuatkan infrastruktur jalan yang sederhana. Saya ingin mengatakan, sesungguhnya masyarakat bangsa kita ini di daerah-daerah pedalaman mereka tinggal untuk hidup bertahan dengan alam yang apa adanya. Bukan berarti mereka ini masyarakat yang pemalas, bukan. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu
aktivitas ya kan, dalam membangun hidup mereka, baik itu di sektor pertanian dan yang lainnya. Terkadang saya ingin mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya hasil yang dicapai kadang-kadang itu lebih besar daripada yang dimasukkan, pemasukannya, seperti itu. Jadilah yang menjadi problematika ketika negara, dalam ini pemerintah sebagai kepanjangan tangan pusat, ya kan, sesungguhnya harus mampu melakukan program-program, yaitu membangun masyarakat di daerah pedalaman pelosok negeri, sebagaimana yang kami ceritakan sini adalah di daerah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, ayo mari bangun Indonesia dari pedalaman daerah terpencil. Ketika itu kita mampu wujudkan, maka insya Allah tentu dengan tumbuhnya kesejahteraan masyarakat, dengan adanya perkawinan budaya, ini akan bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa menjadikan motivasi, inspirasi pemerintah secara khusus daerah untuk bisa melakukan apa yang harus dilakukan dalam sistem membangun. Tentu kita harus bisa melihat mana prioritas dan mana harus menjadi skala prioritas. Bahwa sesungguhnya membangun manusianya itu lebih utama. Ketika manusianya sudah terbangun dengan baik, maka insya Allah yang lainnya pun ikut. Jadi mungkin demikian. Salam berkah dari saya, Sugiyatno, Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.